Sinur sangat bernyanyi tubuh kene kewe dan penting maka kantor kekasianan gitu ya, disiapkan nggak boleh gitu ya. Itu kadang-kadang menurut nafsu itu seperti itu, tapi kalau kita utamakan ya, tahu keutamaannya dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat itu luar biasa pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau waktu subuh kita tetap berdiam di masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat minimal, itu jaminannya surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan yang ada di waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ihsanil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha illa sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tidak hentinya marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dari mulai kita melangkahkan kaki kita, diawali dari bangun tidur, kemudian yang sempat melaksanakan ibadah sholat sunnah tahajud, kemudian melangkahkan kaki kita ke masjid ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kita yakin bahwa melaksanakan ibadah sholat di masjid dengan cara berjamaah pahalanya 1 berbagi 27. Itulah keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajatan. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdalu min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat sendiri, bisab'i wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Ini baginda kita Rasulullah SAW yang menyampaikan. Terlebih sholat subuh memang berat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sholat yang berat dilakukan bagi orang munafik, yaitu sholat isya dengan sholat subuh. Ini memang berat dan bisa kita rasakan.
kalau kita tidak memaksakan diri dan menyadari diri. Bahkan sekarang ini kita harus banyak merubah paradigma kalau dalam bahasa kita, dari atuda ke sok sangaja kalau dalam bahasa Sunda. Kunaon teu kapangaosan atuda hujan, kunaon teu ka masjid atuda. Ada alasan, ya, banyak alasan atuda, ya. Makanya harus kita hindari penyakit atuda itu. Harus berubah kepada sok sangaja, sok sangaja hujan, sok sangaja dulu, sok sangaja riweuh, sok sangaja capek, sok sangaja dari awal, sok sangaja hareke. Itu harus dirubah dari atuda itu ke sok sangaja. Yang mau tidak mau ngerti, yang tidak ngerti apa itu atuda, apa itu real, ya. Nah ini jadi mindset kita, ya, pola pikir kita memang harus, ya, banyak di, kalau dalam komputer itu apa mas nanti upgrade, ya. Harus senantiasa keimanan kita, pola pikir kita harus senantiasa diperbaharui, ya, termasuk keimanan kita pun kepada Allah, karena Rasulullah sendiri menyampaikan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu suatu saat bertambah, suatu saat berkurang. Lalu bersemangat bertambah keimanan kita kepada Allah, kita semangat dalam rangka melaksanakan ibadah. Tapi manakala keimanan kita sedang menurun, tadi itulah yang namanya penyakit Korea, penyakit atuda itu jadi alasan, ya. Nah, itu menandakan bahwa keimanan kita sedang menurun. Nah, makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah banyak memberikan karunia. Allah telah banyak memberikan kenikmatan. Coba kalau kita hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, berapa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Asal jangan tidur terus, ya, selamanya. Nah, itu yang disebut dengan mangeong, yang awal, ya. Kalau tidur terus, tidak bangun-bangun, ya, itu sudah habis kontrak usianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan taufik Allah, ternyata kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dari mulai nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat yang berkaitan dengan panca indera tubuh kita. Coba kita perhatikan, coba kita renungi, kita makmuri, kita tidak akan mampu menghitung pemberian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat kita hadir di masjid ini, nikmat bisa melaksanakan ibadah sholat subuh hari ini, nikmat kita bisa bangun di malam hari, nikmat untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu adalah kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan. Tidak semua kenikmatan itu Allah berikan kepada yang lain. Makanya alhamdulillah kita adalah termasuk, kalau dikatakan yang berjuang subuh, yang senantiasa kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Walaupun mungkin kita harus berhadapan dengan gangguan-gangguan teknis, ada kalanya yang saya rasakan gitu kan, ya. Kadang-kadang bangun malam tapi maaf, kadang-kadang ya itulah setan itu. Makanya setan itu dengan berbagai upaya dan usaha, kadang-kadang maaf perut pulas tapi begitu ditabung ke keluar, kadang-kadang akhirnya nggak keburu berjamaah gitu ya, kadang-kadang. Atau waktu kita bangun tapi
bangun hanya mendengarkan ada miskomat saja kalau miskomat ketara ke masjid. Begitu ada dua komat ngalinya kalau emot jam 5 atau jam 6. Nah ini kata Rasulullah SAW, salah satu siasat syaitan itu adalah mengunci telinga kita. Ya. Jadi setan itu jangan dikira kita kunci, tidak apa namanya, tidak mungkin kencingnya beda dengan kita ya. Kalau kita kan kelihatan, tapi setan mengunci telinga kita juga bagaimana? Seolah-olah suara azan terdengar, suara iqamah terdengar, tapi kita kadang-kadang mengabaikan semua itu. Nah itu salah satu taktik dan siasat setan berhasil ya, untuk supaya kita tidak hadir atau datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Hadirin yang sama-sama berharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini adalah salah satu program yang minimal 1 bulan kita bisa bersama-sama. Kita berkumpul, bersilaturahim, ya, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan nanti ya, insya Allah ya, kalau kita ada halangan kita bisa sarapan ya. Tapi kalau sarapan dulu jam 4:30 atau jam 5 bagaimana ya? Apa harus jam 6 sarapan dulu? Kalau sarapan dulunya jam 6 berarti untuk nanti lagi untuk cara mahunya lebih kajian ya. Akan tetapi kita bisa sesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Kalau memang rezekinya ada kita nanti bisa sarapan. Nah ini disampaikan sengaja karena ya kami dari pengurus memiliki tanggung jawab. Kalau tidak kita laksanakan program yang sudah kita jalankan, kita ikut berdosa, ikut berdosa. Walaupun sesungguhnya kegiatan pelaksanaan ibadah sholat subuh ataupun sholat rawatib dilaksanakan dengan cara berjamaah di kita, alhamdulillah dan luar biasa. Ya, luar biasa. Masjid ini sudah alhamdulillah kelihatan ya, dari segi fisik sudah jelas, kemakmuran juga sudah sedikit ada frekuensi kenaikannya luar biasa. Tinggal kita bagaimana. Yang paling berat itu adalah mempertahankan ya keistiqomahan kita untuk terus kita bangun, keistiqomahan itu terus kita pertahankan. Karena yang paling sulit itu justru mempertahankan ya, daripada meraih. Mempertahankan jadi pemenang itu lebih sulit daripada meraih untuk menjadi pemenang. Ya, mempertahankan tak terkalahkan berapa kali berturut-turut, tadi malam bisa lepas itu terkalahkan. Itu lebih berat lagi mempertahankan. Ya, nah, makanya kita alhamdulillah ini pejuang subuh yang luar biasa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Dan ini pun salah satu wujud rasa syukur kita yang telah Allah berikan kepada kita dengan berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita dapat mensyukuri. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita lakukan kegiatan-kegiatan atau keistimewaan yang bisa kita raih, yang bisa kita petik ya. Terutama waktu subuh ini dalam Islam itu sangat luar biasa, didukung dengan berbagai dalil, dengan berbagai keterangan ya. Dan bisa kita lihat keistimewaan yang ada di waktu subuh ini ya. Ini bisa kita lihat dari berbagai keterangan bahwa keistimewaan waktu subuh itu ya disaksikan oleh para malaikat. Jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan ibadah, termasuk tadi ibadah sholat berjamaah, malaikat itu senantiasa menyaksikan kita, ya, disaksikan oleh para malaikat. Dari mulai kita pergi dari rumah, melangkahkan kaki, kemudian datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, malaikat itu mencatat
menyaksikan ya, bahkan setiap langkah-langkah kaki kita itu akan menjadi kifarah ya, menjadi penebus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah ini mudah-mudahan ya, setiap kita melaksanakan sholat subuh di masjid, insya Allah. Tapi bukan hanya subuh saja ya, tapi tadi keutamaan subuh itu luar biasa kalau kita bisa mengoptimalkan, bisa melakukannya. Kemudian juga ya keistimewaan yang kedua ya, sholat subuh itu sholat yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke surga. Nah dengan sholat subuh, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu barang siapa yang melaksanakan sholat ba'dain ya, barang siapa yang melaksanakan sholat ba'dain itu 2 waktu dilakukan, jaminannya adalah surga. Mana sholat ba'dain itu? Yaitu sholat asar dan sholat subuh ya. Nah makanya sholat asar juga jangan sampai kita lalaikan ya. Biasanya kalau sholat asar itu kadang-kadang mendekati ke waktu maghrib ya, waktu maghrib. Tapi kalau saya sendiri evaluasi begitu ya, kita alhamdulillah bisa hadir, bisa berada di tempat yang secara mayoritas orang-orang beragama Islam. Kita berada di sebuah komplek. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat di perkampungan ya, di perkampungan karena kita berorang lembur gitu ya, kadang-kadang justru semangat untuk berjamaah itu terkalahkan oleh kita yang ada di kota gitu ya. Coba saja kalau waktu duhur, waktu asar, karena mereka memang sedang berada di kebun umpamanya, mereka sholat di kebun. Tapi kadang waktu-waktu yang lain juga ya, yang berjamaah itu ada aki-aki, rombongan aki-aki, kemudian juga jemaahnya juga tidak banyak ya, datang satu. Dan kalau di kampung itu karena masjidnya setiap waktu terus dibuka begitu ya, jadi seolah-olah mereka kenapa sholat pada masjid lagi dikunciin. Jadi mereka agak lalai ya di sebagian tempat. Ini sebagai penelitian kecil saja, tapi coba kita kalau di kita kan sudah waktunya berjamaah, kemudian kita pergi ke masjid, kadang-kadang jangan, lebih baik di rumah saja sholatnya gitu ya. Makanya semangat berjamaah itu di kita luar biasa ya, luar biasa. Nah ini yang harus kita pertahankan konsistensinya, istiqomahnya, supaya kita betul-betul bisa menjaga sholat ba'dain ya. Sholat ba'dain itu yaitu sholat asar dan sholat subuh ya, sholat asar dan sholat subuh. Apalagi kalau waktu asar itu kalau ada main bola jam 3 namanya ya, jam 3:15 ada pemain yang lebih, kadang-kadang bentrok mereka masih besok siapa tinggalin tontonan umum Persib permainan ya, kadang-kadang seperti itu perang batin kita ya. Nah makanya semangat ya, terus kita pertahankan ya, supaya keistiqomahan yang bisa kita pertahankan ini bisa mendatangkan jalan surga juga bagi kita ya, minimal mempertahankan tadi sholat ba'dain. Karena sholat itu ya bisa dikatakan sebagai miftahul jannah, pembukanya masuk surga itu dengan sholat ya, dengan sholat. Makanya jangan harap kalau seseorang meninggalkan sholat ya, melalaikan sholat, bahkan yang sholatnya sahur saja ya, masuk surganya juga oleh Allah diperhitungkan kembali. Beda dengan orang-orang yang sholatnya khusyuk ya, sholatnya juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Rasulullah contohkan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah insya Allah sholat bisa menjadi pembuka surga.
Artinya dengan salah satu pintu surga terbuka itu maksudnya dengan melaksanakan ibadah sholat. Ya, dengan melaksanakan ibadah sholat surga itu akan terbuka. Makanya sholat dikatakan sebagai as-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya masuk surga. Ya, bayang Pak dapat surga. Bayang dapat surga. Bagaimana dapat surga? Ayeuna terpikir. Oke, ya betah kene di dunia di alam dunia betah kene gitu ya. Hari ayeuna Allah masih mau tarik yuswa orang tinggal pertahankan minimal ya salah satu sisi yang bisa memasukkan kita ke surga dengan menjaga ibadah sholat ya, menjaga ibadah sholat. Kemudian sholatnya tadi kita upayakan, kita usahakan dengan berjamaah ya, dengan berjamaah insya Allah dimanapun ya. Ketika kita sedang bekerja di kantor umpamanya ya, pulang ke rumah di kantor berjamaah, artinya di kantor mencari masjid yang terdekat dengan kantor, kita melaksanakan sholat berjamaah ya. Kemudian ketika kita berada di rumah, selama kita sehat, selama kita kuat, ayo ya kita bersama-sama, karena kita menginginkan ya pahala 27 derajat dan kita ingin oleh Allah dimasukkan ke surga ya. Nah ulah dewe sebenarnya kalau tutut dina ranca gerakna make ayakan itu patut hayang surga sholat ge lat-lat. Nah eta mah ya. Ya sholat lat-latan untuk mencegah seorang menjadi orang-orang ya. Tahu orang-orang? Ya orang-orang itu orang yang ular gitu ya, yang bergaris-garis ya, kita warna putih dan sebagainya ya. Orang-orang itu seperti itu. Jadi maksudnya ketika kita sholatnya dilaksanakan ya satu waktu, kemudian beberapa waktu ditinggalkan, alhamdulillah dari insya Allah ya. Yang hadir pada kesempatan ini jemaah masjid asli tidak akan seperti itu, tapi paling tidak kita saling mengingatkan saja ya, saling mengingatkan saja supaya di antara kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita senantiasa terus untuk saling mengingatkan ya. Kemudian juga yang ketiga ya, keistimewaan waktu subuh itu bisa menjadi penghalang ya dengan masuknya ke neraka. Ya jelas kalau Allah ridho kepada kita dengan melaksanakan ibadah sholat ya, kemudian Allah mengharamkan atau tidak memasukkan kita ke neraka, itu disebabkan kita dengan melaksanakan ibadah sholat ya. Makanya sholat itu kan kalau dilaksanakan ya dengan sesuai dengan syarat dan rukunnya, kemudian dilaksanakan dengan penuh kehusuan, jaminannya surga ya. Manakala sholatnya dilalaikan, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, apalagi tidak melaksanakan ibadah sholat, jelas neraka bagian. Sebabkan bagian dari pelaksanaan ibadah sholat itu ada orang yang melaksanakan sholat kelompok yang ke-1 ya, ada yang kadang-kadang sholat, ada orang yang sholat secara benar ya, ada orang yang sholat tapi belum dikategorikan melaksanakan ibadah sholat. Sholat nama tapi oleh Allah tidak dikategorikan orang tersebut melaksanakan ibadah sholat. Yang bagaimana kelompok yang pertama ini? Lihat di dalam Al-Quran yang kalau tidak salah surah Maryam ya, surah Maryam. Di antaranya yang celaka itu di antaranya adalah orang yang melalaikan sholat dan selalu mengikuti kehendak hawa nafsunya.
Nah, orang yang melalaikan sholat, kadang-kadang dia melaksanakan sholat, tapi juga dia kadang-kadang tidak melaksanakan sholat, lalai terhadap sholatnya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu yang sama sekali tidak melaksanakan sholat, ya, yang tidak sama sekali melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat sama sekali, itu jelas kelompoknya yang bagaimana? Jelas, ya. Kalau tadi imam yang saya simak itu membaca qalbuhu munkirun gitu ya. Jadi hatinya itu adalah ingkar. Jadi hatinya itu ingkar, tidak menerima kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah untuk melaksanakan ini, dia ingkar, tidak mengikuti, menolak gitu kan. Dan itulah golongan yang dikatakan mutakabbir, orang-orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong itu kan tidak mau menerima kebenaran. Orang yang sombong itu tidak mau menerima nasihat. Orang sombong itu merasa paling, ya. Kalau orang merasa paling itu kan bahaya, ya. Kaya merasa paling kaya, pintar merasa paling pintar, soleh merasa paling soleh, dan lain sebagainya. Itulah orang yang mutakabir, itu yang seperti itu. Yang berhak mutakabir memiliki sikap al-mutakabir itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Maul Husna kan salah satu nama Allah al-mutakabir, ya, memiliki sikap kesombongan, karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Yang bisa menciptakan, yang bisa meniadakan atau menghancurkan itu hanya Allah. Kita coba membuat apa? Ya, kita membuat apa yang sudah ada, itu dari teori-teori yang kita miliki, yang sudah umum namanya. Ketika disuruh buat lagi, kadang-kadang ide dan gagasan kita habis, ya. Beda dengan Allah, maha kreatif kalau dalam bahasa sederhana kita. Coba saja Allah umpamanya menciptakan di dalam kandungan seorang ibu, lahir seorang bayi dari sekian juta yang lahir, ada 3 yang sama. Itu kreatif Allah, ya. Maha kreatif Allah itu seperti itu, nggak ada yang sama. Paling juga apa? Mirip tidak sama, ya. Kalau mirip itu tidak sama. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang tidak pernah sholat sama sekali tidak usah dibahas. Nah, itu orang yang tadi, ya, yang sombong, tidak pernah mau berterima kasih kepada Allah, bahkan mungkin menolak segala bentuk kebenaran. Dia berada di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, karena dia memilih agama yang berbeda, ya, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kelompok orang yang betul-betul melaksanakan ibadah sholat, ya. Orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah sholat itu yang seperti apa? Sholat yang sebenarnya, sholat yang sesungguhnya, sehingga sholat yang dilakukan itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan dosa. Nah, ini kelompok golongan orang yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi orang yang melaksanakan sholat kadang-kadang dia melaksanakan, kadang-kadang tidak. Kelompok yang kedua, orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah sholat, ya, orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah sholat. Dari mulai syarat dan rukunnya, diawali dengan tohar tentunya, sholatnya betul dilaksanakan secara khusyuk. Nah, itulah orang-orang yang benar-benar dalam melaksanakan ibadah sholat, dan itulah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu. Hadirin yang sama-sama menghadapi dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan di waktu subuh, ya. Bahkan berinfak, bersedekah kalau kita lakukan di waktu subuh itu luar biasa. Kemudian juga berzikir, membaca Al-Qur'an, ya. Itu adalah keutamaan waktu subuh. Makanya diusahakan setelah subuh itu jangan tidur lagi, ya. Enak subuh jam 4 datang ke bumi sampai ke rumah kadang-kadang setengah 5 atau jam 4
kita memanfaatkan momen amalan yang bisa kita lakukan di waktu subuh tersebut dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, itu luar biasa pahala, ya, luar biasa pahala. Kalau kita datang ke rumah apalagi sinur sana kunyari tunuh kene kewe dan penting maka kantor kekasianan gitu ya, disiapkan ngoler gitu ya. Itu kadang-kadang menurut nafsu itu seperti itu, tapi kalau kita utamakan, ya, tahu keutamaannya dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat, itu luar biasa pahalanya si Allah Subhanahu. Apalagi kalau waktu subuh kita tetap berdiam di masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat minimal, itu jaminannya surga di hadapan Allah Subhanahu. Nah, itu keutamaan yang ada di waktu subuh. Kemudian subuh berkahnya apa bagi kita? Nah, berkahnya bagi kita itu ya kita bisa bersilaturahim, jelas. Ya, kita bersilaturahim sama kita. Dan apalagi keberkahan yang bisa kita raih, yang bisa kita petik, ya, keberkahan yang bisa kita petik, keberkahan yang bisa kita raih, yang mudah-mudahan kita berdoa bersama, Allah memberikan keberkahan kepada kita, usia kita semoga diberkahkan oleh Allah, keluarga kita mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah, rezeki kita mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah, ilmu kita mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah. Itu adalah keberkahan yang kita inginkan. Dan apa itu sih berkah gitu ya, barangkali ada yang masih bertanya apa sih itu berkah? Berkah itu kan ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikan yang si Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita punya rumah berkah, punya harta berkah, punya anak berkah, punya istri berkah, ya. Ingin nggak punya yang seperti itu? Kalau ingin istri berkah dari 1, kalau berkah menjadi 1, kebaikannya bertambah dari istri tersebut, begitu ya. Bukan dari istri 1 berkah menjadi tambah istri 1 yang bukan, tapi kebaikan dari istri itu semakin mendatangkan keberkahan bagi suami, ya, bagi suami. Anak berkah menjadi anak-anak yang soleh. Nah, ternyata salah satu contoh saja keberkahan yang kita inginkan, ya, yang kita inginkan salah satu keberkahan keluarga saja, yang saat ini keluarga itu banyak hambatan, banyak ujian, bahkan tidak sedikit di masa pandemi COVID banyak istri yang menuntut atau menggugat suaminya cerai ke pengadilan, ya, karena mungkin dari sisi ekonomi berkurang. Nah, kalau kita ingin keluarga kita berkah, jadi ternyata keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah salah satu model keluarga yang dipenuhi oleh Allah dengan kebaikan dan keberkahan. Ingin tidak keluarga kita berkah? Indikatornya kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi ahli baiti khairan faqahu bihi." Ketika Allah menghendaki satu keluarga itu dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan, satu kata Rasulullah, faqahu bihi, mereka memahami akan ajaran-ajaran agama. Jadi di dalam keluarga tersebut, dari mulai ayah, suami, istri dan anak-anak itu memahami akan ajaran agama, terlebih mengamalkan ajaran agama, keberkahan akan hadir di keluarga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waqara sagiruhum kabiruhum, adanya saling menghormati antara yang tua dengan yang muda. Maksudnya bagaimana di keluarga itu saling menyayangi, saling menghormati. Suami begitu mencintai istri, istri begitu mencintai suami, anak begitu hormat dan patuh kepada ayah dan ibu. Itu adalah keberkahan di keluarga, sehingga menjadi baiti jannati, rumahku adalah surga. Dan yang ketiga, wal qasdu fi nafaqatihim, hemat di dalam hal pembelanjaan. Jangan ada istilah besar pasak daripada dia. Nah, sekarang ini kan manajemen keuangan keluarga itu berubah. Ini sedemikian rupa gitu ya.
Tidak sedikit keluarga yang hancur, ya, satu pasangan suami istri yang hancur karena gara-gara masalah hutang piutang. Apalagi hutang piutangnya kalau istri tidak diketahui oleh suami utangnya itu tidak diketahui oleh istri. Rabun lagi, ya, kalau dalam bahasa kita rabun lagi, balik kayak kan kalimat siut papa ngijin lagi, cicinya di pos lokal, ya, cicinya lagi pula, terus kira-kira lagi dulu, sekarang balik, tenang keluarga itu, awal taknya rumah tangga kesukaan. Makanya maafnya kalau dalam bahasa orang tua itu kalau didahulukan. Kalau kita menginginkan sesuatu itu, kalau punya kita beli, tidak punya kita nabung. Jangan memaksakan diri, hanya hutang gitu ya, menghutang. Kecuali kalau yang sifatnya urgent, sifatnya sangat penting, sangat mendesak, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kan bisa membuat retak rumah. Orang kadang-kadang istri nyicil Tupperware, cadumas, nyicil baskom, nyicil oli gitu ya. Oh, nah kita aku kayak mata gitu kan, kita mau beli ya. Kadang-kadang dia masalah air silah, hanya nggak betah. Semakin tidak betah di rumah, komunikasi dengan keluarga itu akan berkurang. Yang pada akhirnya itu bisa membuat retak keluarga, ya rumah tangga. Dan yang selanjutnya kata Rasulullah SAW adalah wa razaqahum rizqan fi ma'isyatihim. Allah akan memberikan kasih sayang yang lebih terhadap pasangan tersebut dengan limpahan cinta dan kasih yang lebih jauh lagi. Jadi bukan hanya kepada pasangan suami dan istri, kepada sanak famili, keluarga, tapi kepada masyarakat sekitar, kepada lingkungan sekitar, sehingga kita itu menjadi orang-orang yang memberi kemanfaatan bagi orang lain, ya, kemanfaatan orang lain. Nah itu yang disebut dengan warazaqahum rizqan fi ma'isyatihim. Allah memberikan rezeki yang lebih di dalam kehidupan, di dalam kasih sayang. Makanya kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai yang di bumi, niscaya yang di langit akan mencintai kita. Semakin banyak kita menebar kebaikan, semakin banyak kita menebar kasih dan sayang, maka Allah juga akan semakin memberikan keberkahan, kebaikan dan kasih sayang kepada. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah ketika kita berbuat salah, ya, ketika kita berbuat salah, wa basara anibum, ya, pada saat kita berbuat salah, cepat kita itu saling minta maaf. Kalau kita salah kepada istri, cepat minta maaf. Istri salah kepada suami, cepat minta maaf. Jangan ada istilah gengsi, lalu kurang minta, tidak kurang. Tinggal dengan salah. Padahal tidak begitu di dalam Islam itu. Orang yang terbaik di hadapan Allah itu adalah orang yang pertama kali meminta maaf walaupun sesungguhnya dia tidak bersalah. Harus seperti itu. Berani tidak kita untuk meminta maaf kepada istri apabila kita salah. Kadang-kadang kan suami gengsi. Nanti dulu dong kalau aku yang minta maaf dua yang seolah-olah salah, ya. Tidak demikian. Demi untuk apa? Demi untuk menjaga keharmonisan di rumah tangga. Jangan istilahnya apa? Saling mempertahankan ego, saling mempertahankan harga diri. Semakin ya mempertahankan ego dan harga diri keluarga, tumbuh keluarga itu tidak akan harmonis, tidak akan diberikan keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakala orang tersebut melakukan apa yang disebutkan tadi, Allah akan senantiasa menyertainya. Tapi manakala orang tersebut, keluarga tersebut meninggalkannya, maka Allah pun akan meninggalkannya. Oh, pantas ya. Kenapa rumah tangganya tidak harmonis? Kenapa rumah tangganya tidak berkah? Kenapa rumahnya keluarganya tidak mendatangkan kebaikan? Karena jauh dari ajaran agama. Lihat kaum habis, kaum selebritis, dari segi materi mereka tidak kurang, tapi kosong dari ajaran agama, sehingga rumah tangganya banyak yang retak, terputus di tengah perjalanan. Oh, kenapa rumah tangga tidak mendatangkan kebaikan? Tapi rumah itu tidak ada kasih sayang, ya, tidak ada saling menghormati, saling mencintai, ya, sesama anggota keluarga. Yang ada adalah gesekan, yang ada saling bermusuhan dan sebagainya. Kemudian juga terlalu
royal dalam bahasa kita gitu ya, tidak mau untuk menghemat ya, menjaga keuangan keluarga dan juga tidak menebar kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Jangankan untuk orang lain, bagi dirinya, bagi keluarga juga tidak menebarkan kebaikan. Dan ketika kita berbuat salah, cepat sekali minta maaf. Terlebih kalau kita berbuat dosa kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah